yang mengenai Barnabas itu Pak, apa perbedaan ajaran Barnabas dan Paulus? Orang Kristen tidak ada Injil Barnabas bro ya. Injil Barnabas itu ditulis di tahun 1500-an Masehi. Sedangkan orang Kristen kitab sucinya sudah ditulis di abad pertama. Bahkan orang Muslim yang cerdas yang bergelar doktor ke atas itu juga nggak percaya sama Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas itu tidak sesuai juga dengan ajaran Quran. Karena di dalam Injil Barnabas itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai Imam Mahdi. Sedangkan orang Muslim tidak pernah meyakini bahwa Muhammad Imam Mahdi. Jadi nggak cocok itu. Itu. Jadi seharusnya orang Muslim harus membuang Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas itu juga tidak mendukung kebenaran Quran. Jadi Sinandar itu dengan kawan-kawannya membangun narasi menyerang iman Kristen, tetapi narasinya sendiri menyerang akidahnya. Itu namanya senjata makan tuan atau tuan bunuh diri. Ya, berarti Injil Barnabas itu hanya ada di Al-Quran ya, Bang. Tapi dari pengajaran Barnabas dengan Paulus itu tidak ada yang bertentangan. Itu Memang tidak bertentangan. Kalau Barnabas di Alkitab itu justru ajarannya sejalan dengan Paulus. Iya. Cuma yang sering Nandar ambil itu kan itu. Iya betul. Jadi kamu harus gini bro. Barnabas itu dalam Galatia yang disebutkan Pak Tosi KG tadi itu berbicara tentang bagaimana ia itu nge-spread ya, memberitakan Injil, mewartakan tetapi tidak melakukannya. Nah, itu yang menjadi teguran. Tetapi substansi pengajarannya itu tetap sama. Apa yang diajarkan itu tetap sama. Kalau kemudian ini menyangkut dengan Injil Barnabas yang berkaitan dengan Paulus itu sama sekali tidak pernah punya korelasi dengan Injil Barnabas. Kenapa? Karena Barnabas itu hidup dari abad pertama, abad kedua, bukan hidup di abad ke-15-16. Karena Injil Barnabas pun ternyata ditulis dalam bahasa Italia menurut aksara Latin. Sedangkan pada zaman Yesus bahasa Italia itu belum ada. Gitu ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi sama pendapat yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya pendapat yang tidak bertanggung jawab ini sekaligus menunjukkan kualitas bagaimana orang-orang seperti itu berpendapat tanpa disokong data yang kokoh. Ya, jadi ketika ada menyangkut pautkan, Yesus si Paulus dengan Barnabas itu aja bertentangan. Dalam pengertian langsung disimpulkan berarti Injil Barnabas itu benar. Wah, tentu tidak ya, karena Injil Barnabas tidak datang di zamannya Barnabas yang disingkapkan oleh Alkitab. Injil Barnabas baru lahir 1500 tahun setelah Barnabas Paulus. Saya cek di Google, kata-kata mereka itu Injil Barnabas ada banyak macam. Maaf sebentar, Bang Erben bisa tunjukin ayatnya Galatia pasal 2 ayat 13-14. Nanti biar teman kita itu juga mengerti maksudnya konteksnya. Iya, pasal 2 ayat 13 dan 14. Iya, ini juga menurut saya penting karena saya juga pernah baca itu kok ada seperti ini gitu. Jadi banyak yang dikesatkan gitu kan, makanya saya coba ini. Iya, oke. Biar teman-teman semua tahu gitu. Ini ya, Galatia pasal 2 ayat 13-14 ya. Yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudaramu yang lain yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, baca lagi Pak, itu Pak.
Tadi pertanyaanmu apa tadi bro terakhir? Ya itu maksudnya apa perbedaan pengajaran Barnabas? Jadi gini, ada Injil Barnabas dengan kitab Barnabas. Kalau kitab Barnabas itu diterima gereja, tapi itu kanon kedua untuk Protestan. Iya. Ya. Tetapi kalau Injil Barnabas yang ada di di Sinetikus ada kitab Barnabas. Kitab Barnabas ya, itu diterima gereja sebagai catatan sejarah. Di kodeks. Tetapi kalau Injil Barnabas itu abad ke-15. Itu Franz Moreno, seorang Spanyol. Ya. Mustafa de Arande. Iya. Iya, Iya, Mustafa Arande, betul. Kalau Itu jadi nggak usah. Iya, pokoknya begini Pak Jeff Colby. Pokoknya Paulus dengan Barnabas yang dimention di dalam Galatia itu tidak punya perbedaan pengajaran. Hanya saja Barnabas itu terseret oleh Mustafa de Arande. orang Yahudi. Oke? iya aku udah paham. Tidak ada perbedaan pengajaran dari Rasul Barnabas dengan Rasul Paulus. Hanya saja Barnabas itu terseret dan tersandung oleh kemunafikan orang Yahudi. Tetapi hal dan inti yang diajarkan oleh baik Rasul Paulus dan Barnabas itu sama. Kalau kemudian ini disangkutkan misalnya dengan Injil Barnabas yang lahir di abad ke-15, itu sama sekali tidak punya korelasi. Karena tadi ya, Injil Barnabas itu ditulis oleh seorang Itali bernama Mustafa de Arande, bukan dari Rasul Barnabas. Ya, jadi kalau ada yang menyimpulkan bahwa Barnabas dengan Paulus itu bertentangan, artinya pengajaran Paulus dan pengajarannya Barnabas itu berbeda, maka hal yang seperti ini digiring untuk membenarkan Injil Barnabas. Oh, itu sesat berpikir, Pak. Karena Injil Barnabas tidak bersumber dari zamannya Rasul Barnabas. Jadi jangan mau ditipu, ya. Iya tadi aku udah paham. Tadi kan Kak Randy sempat nanyain tadi pertanyaan kamu apa, makanya aku jawab lagi. Oke. Ya. Jadi kalau sebenarnya Barnabas itu muridnya Paulus atau temannya? Berarti kamu nggak nangkap juga dari tadi udah jelaskan. Kalau Barnabas yang ada di abad pertama itu murid Paulus, saudara Paulus, rekan sepelayanan Paulus. Tetapi kalau penulis Injil Barnabas itu di abad ke-15, nggak ada hubungan dengan Paulus. Harus bedakan kitab Barnabas dengan Injil Barnabas supaya diskusi kita lanjut. Jangan sampai ulang. Tenggorokan kita ini dihemat, masih panjang ini hari. Oke.